Hairunisa adalah anak seorang CEO, tapi ia lebih memilih menyamar menjadi anak pada umumnya. Mengaji dan bersekolah dengan cara dan sikap yang sederhana. Hairunisa datang dengan seragam yang sederhana, tas biasa, dan sikap rendah hati. Tanpa ingin diperlakukan istimewa, ia ingin merasakan sekolah seperti teman-temannya, belajar, bermain dan berteman dengan tulus. Namun yang paling Hairunisa cari bukan ujian atau perhatian, melainkan ilmu agama, belajar membaca Al-Quran lebih lancar, memperbaiki akhlak disiplin, salat dan memahami adab dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Hairunisa menjadi anak biasa adalah caranya untuk benar-benar dekat dengan teman-temannya, menghargai guru dan menuntut ilmu dengan hati yang bersih. Hairunisa percaya kemuliaan bukan dari seberapa banyak harta yang ia punya, tapi dari adab dan ilmu yang ia pelajari. Berikut kita saksikan kegiatan Hairunisa bersama teman-temannya. Di suatu sore yang cerah, para santri sedang berjalan menuju ke masjid untuk mengaji. Di perjalanan, tiba-tiba terjadi perdebatan yang sengit. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan. Teman-teman, kita mengaji yuk. Alif Batas Lajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal taruh Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Lajim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal taruh Zai Sin Shin, masuk surga ya bilang amin. Duh, ada yang lupa teman-teman. Al-Quranku ketinggalan. Aku pulang dulu ya. Ya boleh. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa sih? Kalau tidak salah tanggal 12 Rabiul Awal kan? 20 April kali. Tanggal 12 Rabiul Awal. 20 April. Ngajak ribut ya? Sini kalau berani. Ayo, siapa takut? Stop, kok malah berantem? Apa sih yang diributin? Itu tuh tentang tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Yang benar tanggal 12 Rabiul Awal apa 20 April? Astagfirullahaladzim, cuma gara-gara itu sampai berantem. La tagdob walakal jannah. Janganlah kalian marah, maka pahala bagimu adalah surga. Yang benar yang mana? Jangan sampai terjadi pertumpahan dalam di sini. Dua-duanya benar. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu tanggal hijriahnya. Sedangkan tanggal 20 April itu tanggal masehinya. Oh, itu. Makanya hati-hati menjaga hati, jangan mudah tersulut emosi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Jika hati berkarat, semua terasa berat. Segeralah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi.
Sebagaimana dalam hadis, tabassumuka wajhi akhi sadaqatun, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Seperti tertawanya bagi orang kita hanya dengan iman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu masih banyak yang lebih susah. Hidupnya sama, syukuri hidupmu. Sebelum Ustaz melanjutkan materi baru, Ustaz mau buka pintu pertanyaan buat kalian. Ayo, siapa yang mau tanya? Aku Pak Ustadz. Ayo Udin, kamu mau nanya apa? Pak Ustadz, kalau doa bahagia bagaimana Pak Ustadz? Kamu mau tahu doa bahagia? Ada lagunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu Udin. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Saya Pak Ustadz, saya mau tanya, apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Aku pernah dengar, tapi belum tahu apa itu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa penting bagi umat Islam seluruh dunia. Di mana pada peristiwa itu baginda Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan ibadah sholat fardu 5 waktu. Isra adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, kalau Mi'rajnya apa Ustadz? Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sholat fardu sebanyak 50 waktu setiap hari. Baginda Nabi kaget karena baginda sangat sayang kepada umatnya. Beliau meminta keringanan yang banyak kepada Allah. Sampai akhirnya Allah menjadikan sholat fardu hanya 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka wajarlah sholat ini merupakan ukuran ibadah yang lainnya. Apabila baik sholatnya, maka baiklah pula ibadah yang lain. Apabila sholatnya tidak baik, maka tidak baik pula ibadah yang lain. Oleh karena itu, kita harus rajin sholat ya. Masya Allah Ustadz, saking sayangnya baginda Nabi meringankan kita untuk beribadah sholat 5 waktu. Sholat saja masih ada yang bolong-bolong, apalagi 50 waktu sholatnya ya. Iya ya, astagfirullah. Pak Ustadz sudah bertemu dengan baginda Rasul belum? Ya belum tahu. Tapi sebagai umatnya kita wajib meneladani beliau. Beliau selalu menyampaikan dan memberi pemahaman ini kepada semua orang mengenai kebaikan. Sebab ini sesuai dengan perintah Nabi dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya barang siapa yang menginginkan kepada suatu kebaikan maka ia